angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Berkata-kata di dalam doa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus buka hati dan pikiran kami. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus terus terangi hati kami. Dan kuasai hamba-Mu Guru Nugi, biar waktu bicara hanya sesuai isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Duduk semuanya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Anak TK semuanya bagaimana kabarnya? Sehat? Oh, langsung gak ada suaranya. Sakit? Oh, gak ada juga suaranya. Sehat atau sakit ya, Bes? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Bagaimana Samuel? Kabarnya? Oh, senyum-senyum penuh sukacita. Gimana Rafael, sehat? Rafael, sehat apa enggak? Sehat? David sehat? Rebecca apa kabar? Oh, bingung ya. Hey Yosef. Gitu. Ada apa saya dipanggil ya? Pelajaran kemarin apa? Bagaimana berdoa? Sudah belajar apa itu artinya berdoa? Apa itu berdoa? Berbicara dengan Tuhan atau komunikasi. Mari buka Matius sekali lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dibaca bersama-sama 1, 2, 3, 3, 2. Sekali lagi 3, 2.
Tuhan, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang masih kasih kesempatan kita baca firman Tuhan. Ada beberapa kata saya garis bawahi. Ini ada lampunya. Kata apa saja? Terus? Oke, perhatikan baik-baik. Ada kata yang sangat jelas di ayat keberapa? 17, cuma 2 kata, yaitu bunyinya tetaplah berdoa. Tuhan Yesus kasih perintah, dan perintah itu kemudian disampaikan para murid, dan yang menulis surat ini adalah Paulus. Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa di dalam segala hal, yang seperti yang dikehendaki Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi ini perintah yang sangat penting. Buktinya apa? Satu ayat ini bunyinya sangat jelas. Jadi ini bukan kata-kata nasihat dari wong janim, bukan dari guru nuki, bukan dari Kansep atau guru-guru yang lain, tetapi kata-kata tetaplah berdoa dari siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jika engkau mengaku murid Tuhan Yesus, sebuah gereja mengajarkan kepada seluruh jemaatnya, tidak perlu saya sebut gereja mana, sangat menarik gereja ini dia bicara. Gereja ini mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya, gereja jemaat di tempat ini pendetanya bicara, gereja di tempat ini tidak mengajar kalian untuk minta doa dari pendeta, tetapi mengajar kalian jemaat Tuhan harus berdoa. Karena apa berdoa itu penting? Karena itu inti ajaran Tuhan Yesus. Ya, intinya memang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi inti yang penting juga adalah tetaplah berdoa. Amin. Siapa yang masih dengan taat dan setia terus berdoa di ruang doa setiap berapa menit sekarang? 1 jam? Oh enggak. Berapa setiap orang masuk ke ruang doa? Oke, angkat tangannya yang selalu rajin masuk ke ruang doanya, enggak bolong-bolong. Oh, Songhun enggak? Timo enggak pernah? Enggak pernah masuk ruang doa. Ya ampun ya Tuhan. Dari kelas berapa yang wajib masuk ruang doa? Kelas 5. Oh, kelas 4 memang tidak wajib. Betul, kelas 4 tidak wajib. Oh, jadi Timo tidak masuk. Ya udah dinaikin besok kelas 5 ya. Mau naik apa enggak? Atau tetap kelas 4? Naik, berarti harus masuk ruang doa sekarang latihan. Kelas 5 mulai sekarang latihan. Yabes, rajin masuk ruang doa. Oh, kalau Yabes sama guru-guru ya. Kalau TK sama guru-guru ya. Siapa yang rajin berdoa? Atau cuma di situ? Gitu doang. Ikut-ikut aja. Siapa yang suka cuma ikut-ikut aja? Siapa yang doa sungguh-sungguh sendiri? Tuhan, saya hari ini mau ujian, tolong. Gitu. Siapa ya? Oh, enggak ada ya doanya sampai kayak gitu. Ujian tiap minggu biasa aja. Bisa ujian. Masuk doa, ya masuk doa. Tuhan besok mau ujian, amin. Itu. Ya kalau kau mau, saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus dengan sangat baik ya. Waktu kecil masih ikut-ikut aja. Tetapi ada satu yang saya doanya serius. Karena saya paling takut kalau besok mau ujian. Loh, kalau teman-teman saya nilainya 100, saya dapat 50, saya sedih nangis sampai luar biasa. Jadi kalau saya kalau besok mau ujian, saya pokoknya berdoanya asal-asalan sih, memang belum belajar betul-betul, tapi sampai betul-betul nangis. Aku mau ujian, oh ya benar 100. Amin. Amin. Ada yang berdoanya begitu? Ingat doa kata-kata dari anak kecil. Di dalam kitab Lukas pasal berapa saya lupa, Tuhan Yesus sangat senang ketika anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Amin. Siapa di sini masih merasa anak kecil di hadapan Tuhan? Angkat tangannya. Oh, cuma Kang Sen.
merasa udah dewasa. Maksudnya anak kecil itu artinya apa? Oh ya, mungkin kurang ngerti ya. Maksudnya anak kecil, saya masih haus, saya masih merasa butuh Tuhan, seperti seorang anak butuh kepada orang tua. Maka saya datang kepada Tuhan Yesus, saya nangis di hadapan Tuhan Yesus, saya senang di hadapan Tuhan Yesus, dan saya bersuka cita serta bergembira bersama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang seperti itu perasaannya setiap kali ketemu Tuhan Yesus? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan. Ini intinya ya. Sekali lagi tolong coba dibaca, setelah itu dihafalin ya. Kan kalian paling cepat menghafalkan. Oh, saya mau ngomong ya. Dari semua anak ya, baik anak sekolah minggu, anak remaja, anak kalau GMS, AOG, GPI itu apa istilahnya? Row. Saya sudah beberapa kali perhatikan dan berkeliling ya. Kalau dilempar ayat langsung hafal cuma di bawah. Tepuk tangan. Serius. Oke, coba sekarang dibaca sekali, kemudian setelah itu semua bangkit berdiri, bunyikan dengan lantang. 3, 2, 1 Tesalonika. Dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Oke, tutup semua Alkitabnya. Khususnya yang anak remaja sampai kelas berapa? Kelas SD ya. Ayo bangkit berdiri semua anak. Ayo, oke, 3, 2, 1. Ya, walaupun agak salah-salah. Tepuk tangan. Sebagian besar hafal. Duduk semuanya. Mana aja saya ngajak sekolah minggu kemarin diminta tolong itu di satu gereja. Wong satu ayat aja harus dikasih template kertas sih. Ayo mulai menghafal ayat. 3, 2. Gak hafal. Ya ampun gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mari kita lanjutkan. Kita kemarin sudah sampai di sini. Nah, jadi sekarang kita akan melihat ada 3 jenis doa. Apa saja itu? Jadi ini maksudnya bukan begini ya. Oh, saya hari ini cuma mau doa permohonan. Saya hari ini nggak begitu. Waktu kita berdoa, kita mengungkapkan 3 tiganya. Jadi kita memohon, kita memuji, kita juga mengaku dosa. Apa artinya? Mari kita mulai dari yang pertama adalah mungkin karena waktunya kita kan sampai jam 8 ya biasa ya. Jadi saya hanya bisa bagian pertama dulu ya. Doa permohonan. Apa itu? Coba mulai dari Daniel. Yesus berkata bahwa Bapa di surga akan memberikan orang lain kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, semuanya tolong buka Matius pasal 7 ayat 11 dibaca bersama-sama dan tetap dibuka karena ini untuk jawab pertanyaan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Baik, mari baca dengan iman 1, 2. Amin. Tolong Daniel lengkapi. Oke, puji Tuhan. Hal yang baik. Lanjut. Kepada siapa dia akan memberikannya? Kepada siapa? Tetangga? Apa kepada siapa? Atau kepada siapa? Hah? Kepada Allah. Oke, lanjut dulu. Terus? Bagi mereka yang meminta. Bagi mereka yang meminta ngapain? Itu ada di ayatnya sebenarnya. Kepada Tuhan. Terus? Dalam hal ini apa yang harus kita lakukan untuk menerima? Wah, kurang bisa menganalisa ayat. Apa jawabnya? Hal apa? Betul. Hal yang
Masa saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, Daniel hari ini kurang ajar, gitu. Nggak ada itu bukan doa firman berdasarkan Alkitab, itu doa kepada setan ya. Doa kepada Tuhan hal yang baik. Hari ini walaupun Daniel nakal, tapi ampunilah dia. Walaupun aku diejek, tapi ampunilah dia. Gitu. Berikan hati mengampuni. Itu hal yang bukan berdoa untuk hal-hal yang buruk. Kemudian kepada siapa dia akan memberikannya? Kepada mereka yang meminta. Ketoklah pintu maka akan dibukakan. Demikian juga engkau datang pada Tuhan, diketok pintunya. Bukan Tuhan gak tahu, tapi saya ingin tahu. Tuhan ingin tahu apakah engkau mau mengetok pintu. Yang ketiga, bagi mereka yang meminta, memberikan hal yang baik. Itu melanjutkan pertanyaan A. Dalam hal ini apa yang harus kita lakukan untuk menerima hal ini dari Tuhan? Yaitu dengan meminta. Kalau tidak salah, Om Jani pernah bicara ini cukup luas ya, cukup dalam ya. Kenapa berdoa? Kenapa harus meminta? Karena firman Tuhan jelas. Bukan Tuhan gak tahu, tetapi dia ingin mengerti isi hati kamu. Dia ingin tahu apakah betul engkau datang pada Tuhan atau hanya mau terima. Ibaratnya begini, ada seorang anak ya, pingin beli mainan. Walaupun dia belum bicara, kalau dia orang tua yang baik, dia punya orang tua yang baik, orang tuanya sudah tahu belum anaknya pingin mainan itu? Pasti tahu. Tetapi kalau anaknya tidak bicara, apakah dia mau kasih? Orang tuanya mau kasih? Om Yani pernah ngomong di sini, apa-apa harus bicara, karena Om Yani adalah orang tua kamu. Bukan gak tahu, tetapi saya ingin tahu kamu itu mau datang ya sama saya. Demikian juga datang kepada Allah Bapa di surga. Amin. Lanjut nomor 14. Dilanjutkan. Siapa itu? Yohanes. Orang yang membutuhkan? Ya, orang lain yang membutuhkan. Tepuk tangan. Bukan cuma doa untuk saya, tapi juga pikirkan orang lain. Ya, itu kalau doa cuma pikirannya diri sendiri apa aja punya sendiri gitu. Itu namanya orang egois. Ya, Tuhan gak suka orang seperti ini. Lanjut, berikutnya. Seva. Orang tersebut sedang berdoa. Ya betul ya, sedang berdoa untuk orang lain. Ya Tuhan tolong sembuhkan. Jadi coba bayangkan, doa berapa menit sekarang? 5 menit? Hah? 5 menit. Menurut kamu coba, Guru Nuki sekarang ngomong ini kurang lebih sudah berapa menit dari sejak tadi? Sudah dari sejak Elis kasih ke saya. Berapa menit? Perhatikan gak? Nah, nggak perhatikan ya, memang nggak usah memperhatikan ya, kalian bukan tugasnya. Lebih kurang tadi saya terima mic ini jam 6, jarum panjang angka 6. Jadi ini sudah 20 menit. Dari tadi ngoceh doang. Itu baru kulitnya. Saya belum ngomong isinya. Sekarang bayangin kamu datang sama Tuhan. Ini baru mulai itu. Itu udah 5 menit sendiri loh. Bukan bertele-tele ya, tetapi coba kamu sekarang kalau kamu ngobrol sama teman, emang Daniel atau Elis, aku mau minta ini, kayak gitu, enggak kan? Ngobrol basa-basi, ngomong dulu, itu baru pembukaan, ujung-ujungnya deh, ini kok, aku pinjam pensilnya dong. Kira-kira pembukaannya itu saja sebagai hubungan karena dekat saja mungkin butuh waktu cukup panjang. Demikian juga berdoa. Kalau berdoa cuma singkat-singkat aja, nggak ada isinya. Tapi kalau berdoa belum masuk kemana? Doa untuk orang lain. Jadi tolong kembangkan. Ayo, kembangkan apa? Luaskan hati dan pikiranmu supaya kamu semakin dekat sama Tuhan.
Mana ngukurnya? Waktu. Kalau kamu masuk ruang doa sudah aduh 5 menit. Waktu yang lalu-lalu kalau nggak salah Wong Janin katanya lihat dari CCTV ya, yang dulu-dulu ya. Katanya masuk ruang doa selalu lihatnya Guru Nuki walaupun dari sini memang lihat jam, mau nggak mau jam kan disodorin di situ kan. Tapi saya saja kadang kaget loh, udah jam segitu, aduh belum selesai nih. Nah, ngerti maksudnya? Menjadi menit mati. Amin. Kalau kita menikmati, kita enjoy. Belum lagi kita ngomong Tuhan, tolonglah temanku yang namanya Eli, tolonglah temanku yang namanya Daniel, tolonglah temanku yang namanya Caleb. Ya hari ini lagi sedih. Kan kalian yang tahu isi hatinya satu persatu, Mbak. Guru Nuki bisa tahu satu-satu paling ini aja, umum aja. Oh, itu kayaknya lagi bertengkar sama. Tapi yang betul-betul tahu isi hati masing-masing siapa? Kamu dan teman kamu yang setiap hari bertengkar dan bertemu kan? Nah, lanjut. Mose. Berbicara kepada Allah dan ada 3 jenis doa. Ketika kita berbicara kepada Bapa tentang hal-hal yang kita perlukan, jenis doa apa itu? Apakah itu? Doa permintaan. Ya, tadi namanya apa? Mose ini suka ganti-ganti istilah. Di sini jelas apa namanya? Doa permohonan. Sebenarnya permintaan sama permohonan agak berbeda. Ya, permintaan itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia minta Pak, minta, saya minta. Nah, itu minta. Mohon Pak, saya mohon, ampunilah saya. Apa bedanya? Bung Janin, aku mohonlah Bung Janin sepedaku rusak, tolong diperbaiki. Sama, Bung Janin, aku minta sepedanya diperbaiki, udah rusak itu. Apa bedanya? Apa minta sama mohon? Mohon lebih gimana? Sopan satu dan tidak memaksa. Tapi kalau minta maksa, minta Pak, minta, nggak ada. Kamu datang ke sekarang nih, suka lihat pengemis di jalan, minta Pak, minta Pak, 500 Pak sedekah, gitu, ya? Nggak ada. Mohon Pak, mohon. Kenapa mereka minta? Karena mereka mau, betul-betul mau. Kalau kamu nggak kasih biasanya gimana? Saya pernah ketemu ya betulan. Ini beneran ketemu pengemis, ya semacam pengemis gitu. Dia minta Pak, minta Mas, gitu ya. Terus saya kan nggak kasih karena ini memang tampangnya orang mabok, ya. Terus apa? Udah satu. Itu orang minta itu kayak gitu. Dia maksa sebenarnya, dia seolah, tapi kita memohon. Tuhan mohon begini. Makanya namanya doa permohonan. Kalau di dalam tata bahasa Indonesia kan memang, kalau bahasa Inggris mungkin sama, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah yang lebih baik, ya. Lanjut. Oke. Ini sudah tema yang baru. Mungkin tidak terkejar, jadi ini minggu depan lagi aja. Mari bangkit berdiri. Hari ini kita belajar satu hal yang penting. Tolong dibaca bersama-sama. Topik yang sederhana, tapi ini penting sekali. 3, 2. Jadi kalau saya balik pertanyaannya, doa permohonan adalah doa tentang hal-hal yang kita perlukan. Amin. Yang kita perlukan untuk diri sendiri saja? Bukan. Yang diperlukan cuma untuk keluarga bawah saja? Tidak. Tetapi juga untuk doakan Bapak, Ibu yang bekerja di sini. Doakan, kalau kalian kan dekat ya. Saya perhatikan, puji Tuhan, saya bersyukur ya. Dulu saya mendoakan kalian. Serius. Waktu dulu beberapa tahun yang lalu, jujur saya merasa anak-anak bos begitu sombong dan sangat menganggap bapak dan ibu seperti pembantu. Betul? Saya pernah bilang jangan kasar di mobil yang sopan. Pak Yono berapa kali? Pak Yono masih ingat ya?
Wah, curhat sama anak buah sih mobilnya dirusak, nanti yang saya yang disalahin sama orangnya. Ya biasa ya. Tetapi kalian berarti kan tidak sopan ya. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini saya lihat semakin besar kalian semakin indah. Amin. Puji Tuhan. Semakin sering ngobrol, entah itu curhat apa aja, yang positif, yang negatif saya udah gak peduli. Yang penting kalian sopan. Ya, itu penting. Nah, berarti dari situ kan kamu ngerti ya isi hatinya masing-masing ya. Betul ya? Coba datang ke ruang doa. Tuhan, Pak Bambang tadi curhat, anaknya sakit. Pak Joko, Bu Yuni tadi curhat, atau Bu Tarmina. Coba disampaikan sama Tuhan. Jangan-jangan dari situ Tuhan Yesus bicara. Amin. Amin. Jadi berkat. Kalau kalian keluar, sekarang kalian sering keluar ya, betul ya? Sudah bergaul sama siapa aja di sini? Bu Endah ya, tukang salon ya. Siapa lagi? Pak Parman orang sini aja. Pak Seva, Pak RT sudah kenalan, Pak RT di situ. Atau Pak siapa? Mungkin ketemu orang, ada pergumulan, permasalahan. Coba kamu bawa di dalam doa. Mungkin seperti Petrus waktu itu ada pengemis datang, Tuhan minta uang. Tapi Petrus bicaranya apa? Aku tidak punya emas atau mutiara yang berikan, tetapi saya punya kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdiri. Seperti itu. Amin. Karena Petrus miskin. Petrus juga gak punya apa-apa, tapi Petrus punya kuasa. Mari kita, saya minta puji yang tadi ya, apa yang lagu di awal. Bukan di awal, lagu yang sebelum firman Tuhan. Ini anunya. Kembali ke PPT lagu. Ubah. Setelah itu kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Langsung refnya saja, ubah hatiku.
Firman-Mu besar dan ajaib. Hari ini kami belajar harus mengerti artinya memohon. Bukan tukang minta-minta, tetapi memohon dengan sangat karena kami rindu pada Tuhan Yesus. Ajar kami terus, supaya kami punya kerinduan yang besar pada Tuhan. Memohonkan doa bukan cuma untuk diri sendiri, bukan cuma untuk keluarga Boas, tapi juga untuk banyak orang yang kami kenal, supaya semuanya kembali pada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi masih ini nanti saya tutup. Oh ya, sekali lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk yang apa yang kamu tahu, dan untuk segala setelah itu lagu Maranatha ya. Mari angkat tangannya sekali lagi, berdoa untuk pergumulan masing-masing, sakit, penyakit atau apapun yang kau tahu yang saat ini harus didoakan. 1, 2, 3. Mari minta bangsa Indonesia kembali ke dalam kami percaya kuasa yang amini kata-kata doa ini. Bangsa dan negara ini penuh pergumulan dan masalah. Kami minta tolong Tuhan, berkati Presiden Jokowi dan wakilnya, berkati seluruh pemerintahannya, dan berkati semua yang ada supaya jujur di mata Tuhan dan menguasai negara ini dengan baik-baik saja. Dan kami percaya juga Tuhan berkati Boas dan Yayasan Boas semuanya, pengurusnya, Wong Janin Samonim, Kang Sen,
guru-guru semuanya diberkati dengan kekuatan, kesehatan. Semua anak-anak Boas juga selalu semakin hari semakin cinta Tuhan saja. Kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang terus berdiam di tempat ini. Dan kami percaya terus tolong kami semuanya. Setiap pergumulan, setiap masalah, kesulitan, kesusahan yang dihadapi Yayasan Boas dan semua keluarga Boas, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar. Semua yang merasa sakit boleh letakkan tanganmu di hati, ke bagian-bagian yang sakit, entah di mata, di kepala, di mana kamu merasa pusing atau apapun. Kita yakin dengan iman, di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada kesehatan. Sekali lagi, jika ada kuasa jahat yang saat ini mengganggu tubuh kami, di dalam nama Yesus kami usir keluar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam nama Yesus kami kembali lagi sehat dan kuat. Dan sekali lagi kami percaya, kami mau terus belajar kegiatan-kegiatan sekolah, semua kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan semuanya bisa berjalan dengan lancar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita telah selesai mendengarkan dan istighfar. Kita mau menutup setiap ibadah kita dengan mengatakan Maranatha. Katakan dengan sungguh. Angkat tanganmu, angkat hati dan pikiranmu hanya ke hadapan Tuhan. Dan terimalah setiap berkat dan perkataan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dan daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus kiranya turun, memberkati, melingkupi, mengayomi kita semuanya sampai pada Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan.